Laki-laki itu cenderung lebih senang menyimpulkan, lebih dominan logika, memutuskan. Namun perempuan lebih dominan main di perasaan. Oke, sebelumnya untuk menjawab pertanyaan ini, disclaimer dulu, aku menjawab pertanyaan ini sesuai dengan pengalaman yang aku miliki ya. Jadi bisa jadi jawaban di luaran sana ataupun teman-teman yang nonton itu punya pengalamannya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana proses menuju sebuah pernikahan yang baik? Tentunya kita harus mengikuti step-stepnya. Nah, kalau pengalaman aku tentunya sesuai dengan apa yang aku yakini ya. Pertama tentunya ta'aruf terlebih dahulu. Kita harus saling mengenal. Nah, proses ta'aruf juga tidak ujuk-ujuk begitu saja. Artinya dalam diri seorang lelaki dan juga perempuan pasti harus bertarung dulu dengan dirinya sendiri. Dia itu betul-betul yakin, mantep pengen masuk ke jenjang pernikahan atau tidak. Setelah yakin, barulah kita masuk ke dalam proses ta'aruf. Proses ta'aruf pun tidak mudah. Kita harus menemukan calon-calon kita yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Oleh karenanya, sebelum kita memberikan CV kita ataupun kriteria yang kita miliki kepada calon kita, tentunya kita harus memberikan CV kita itu kepada circle-circle yang menurut kita percayai. Jadi jangan sampai kita ngasih ke orang yang asal gitu ya. Jadi teman-teman, circle-circle yang menurut kita, oh mereka bagus nih pertemanannya, seperti itu. Ketika kita sudah bertukar CV, nah, kita cocok dengan data-data yang mereka miliki, maka kita lanjut kepada sesi bertanya satu sama lain. Tentunya bertanyanya yang baik itu tidak langsung terlebih dahulu, harus menggunakan perantara gitu ya, harus menggunakan perantara. Disitulah si calon perempuan dan laki-laki harus menanyakan sedetail apapun hal-hal yang ingin diketahui dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Setelah ta'aruf, dua-duanya oke, banyak pertanyaan yang sudah terjawab dan masuk di akal, make sense, katakan demikian, maka masuk ke step yang selanjutnya, langkah yang selanjutnya, yaitu langkah nazar. Jadi nazar itu adalah kesempatan untuk si calon laki-laki dan perempuan bertemu secara fisik satu sama lainnya. Disitulah si calon laki-laki dan perempuan melihat realnya bagaimana calon kita, dan boleh bertanya setelah melihat keadaan fisik nyatanya, seperti itu. Setelah itu biasanya kedua belah pihak menyepakati berapa hari ini ada kesepakatan prosesnya dilanjutkan atau dicukupkan, seperti itu. Jika proses dilanjutkan, maka proses memasuki langkah selanjutnya, yaitu proses khitbah atau sering disebut dengan lamaran, seperti itu. Nah, di dalam lamaran inilah pihak laki-laki mengutarakan keseriusannya kepada keluarga besar pihak perempuan. Jika pihak perempuan menerima, di situ biasanya ada proses kesepakatan tanggal dan lain sebagainya. Baru setelah itu masuk ke proses akhir, akad dan juga walimah. Karena jika prosesnya sudah baik kan gitu ya, maka insya Allah nanti mengarungi bahtera keluarganya pun akan baik. Karena dengan proses ini, si laki-laki dan perempuan sudah matang terlebih dahulu sebelum proses menyatakan bulat ingin melakukan pernikahan, seperti itu. Nah, ini menarik ya. Bagi teman-teman, ini kan kita sudah di akhir Ramadan. Biasanya habis lebaran kan lagi musim nikah ya. Musim nikah dan yang sebagainya. Siapa tahu video ini lewat di beranda teman-teman ataupun pas banget sedang mengalami persiapan untuk menuju jenjang pernikahan. Ada 3 hal yang menurut pengalaman ya, aku persiapkan sebelum ke jenjang pernikahan. Yang pertama tentunya mendalami pendalaman tentang pernikahan itu dari sudut pandang agama. Karena pada faktanya ternyata mungkin yang kita rasakan nih Cin, selama mengarungi keluarga, banyak hal yang kita selesaikan sama-sama tidak selesai hanya dengan pengalaman emosional dan juga pengetahuan. Jadi harus ada guidance, harus ada bimbingan dari sudut pandang pengetahuan agama.
Jadi yang pertama harus dilakukan persiapan menuju nikah yang sah itu adalah pengetahuan dari sisi agamanya terlebih dahulu. Setelah agamanya didalami ataupun proses ya mendalami agama, tentunya laki-laki ataupun perempuan harus menyusun visi misi berkeluarganya ke depan bagaimana, dan itu harus sudah nanti kita siapkan, sharingkan dengan calon kita setelah prosesi nikah sah selesai. Kita harus membuat rencana, terutama si laki-laki ya, karena laki-laki setelah sah nikah sah menjadi kepala keluarga, penentu arah masa depan keluarga bagaimana. Ketiga, setelah menentukan visi misi adalah memahami karakter pasangan satu sama lainnya. Sebagai contoh, misalkan laki-laki dan perempuan kan mempunyai jatah ngobrol yang berbeda ya, seperti itu. Nah, laki-laki itu jatah ngobrolnya kan cuma 9.000 kata satu hari. Perempuan itu bisa sampai 20.000, 25.000 satu hari. Maka jika perempuan banyak ngoceh di rumah, pengennya curhat di rumah kan seperti itu. Nah, laki-laki harus paham karena itu memang kodrat dan bawaannya. Bahwasanya perempuan itu demikian. Terus yang selanjutnya apa yang harus dipahami? Karakter, penerimaan, dan cara komunikasinya si perempuan. Laki-laki itu cenderung lebih senang menyimpulkan, lebih dominan logika, memutuskan. Namun perempuan lebih dominan main di perasaan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, si perempuan harus memahami bagaimana pembawaan karakter laki-laki, dan laki-laki itu juga harus bisa mempelajari bagaimana karakter pembawaannya perempuan. Sehingga ketika tiga hal ini bisa kita persiapkan, insya Allah bahtera keluarga menuju sakinah, mawaddah, dan rohmah itu akan ada di keluarga kita.